Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 26 demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Saudara-saudara sekalian, dalam usaha untuk memahami kehendak Tuhan mengenai siapa yang Dia pilih untuk menggantikan posisi Yudas, orang-orang percaya pada saat itu mengusulkan dua calon, mendoakannya dan mengundinya. Pertanyaannya adalah, apakah kita juga boleh melakukan hal yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus tahu lebih dulu mengapa mereka melakukannya dengan cara itu. Yang pertama, karena pada saat itu Alkitab belum dikanonkan secara lengkap. Yang kedua, karena hanya itu cara yang mereka ketahui berdasarkan kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pada umumnya. Jadi, mencari kehendak Tuhan dengan mengundi bukanlah perintah Tuhan, melainkan cara yang dipakai umat berdasarkan pengetahuan mereka yang terbatas. Resiko untuk salah memahami pimpinan Tuhan melalui cara tersebut juga sangat besar. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan memang memerintahkan umat Israel untuk mencari kehendak-Nya dengan cara yang mirip, yaitu dengan menggunakan Urim dan Tumim yang ditaruh di tutup dada seorang imam besar yang sedang bertugas di Bait Allah. Tetapi itu hanya berlaku selama sistem peribadahan Bait Allah masih diperlukan. Ketika Tuhan Yesus sudah menggenapi semua yang disimbolkan oleh sistem peribadahan tersebut melalui salibnya, Bait Allah tidak diperlukan lagi dan sudah diruntuhkan, sehingga tidak mungkin lagi mencari pimpinan Tuhan melalui cara tersebut. Lagi pula, Alkitab firman Tuhan yang lengkap sudah diberikan kepada kita. Di dalamnya, kita bisa menemukan prinsip-prinsip kebenaran untuk memahami kehendak Tuhan. Jadi, yang harus kita lakukan adalah berdoa, membaca, dan mendalami firman Tuhan setiap hari secara intensif, agar dengan demikian, selain kita menemukan prinsip-prinsip kebenaran untuk mengerti isi hati Tuhan, kita juga mengenal Dia dan memiliki relasi yang intim dengannya. Dengan demikian, ketika kita harus mencari pimpinan Tuhan, kita dapat memahami apa yang Dia kehendaki untuk kita lakukan. Saudara, apakah saudara rindu memahami isi hati Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya? Segeralah mulai berdoa, membaca dan mendalami firman Tuhan secara intensif, baik secara individu maupun di dalam komunitas orang percaya. Mari kita pergunakan setiap sarana yang disediakan gereja dengan sebaik-baiknya. Jika kita rindu bertumbuh dan berbuah secara maksimal, pimpinan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita adalah hal yang paling penting untuk kita cari, pahami, dan lakukan. Kabar baiknya adalah Tuhan senang menyatakan kehendak-Nya dan membuat kita mengerti. Amin.